Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Julia Destiana dari kelas 11 MIPA 1. Saya di sini akan membacakan tugas tentang rangkuman yang sudah saya rangkum di poin B, yaitu kekuasaan kongsi dagang VOC. Poin pertama yaitu lahirnya VOC. Tujuan kedatangan orang-orang Eropa ke dunia timur antara lain untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Tujuan ini dapat dicapai setelah mereka menemukan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Untuk memperkuat posisinya di dunia timur, masing-masing kongsi dagang dari suatu negara membentuk persekutuan dagang bersama. Sebagai contoh yaitu seperti pada tahun 1600, Inggris membuat sebuah kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau EIC. Kongsi dagang EIC ini, kantor pusatnya berada di Kalkuta, India. Dari Kalkuta ini, kekuatan dan setiap kebijakan Inggris di dunia timur dikendalikan pada tahun 1811. Kedudukan Inggris begitu kuat dan meluaskan, bahkan pernah berhasil menempatkan kekuasaannya di Nusantara. Persaingan yang cukup keras juga terjadi antar perusahaan dagang orang-orang Belanda. Kenyataan ini mendapatkan perhatian khusus dari pihak pemerintah dan parlemen Belanda, sebab persaingan antara kongsi Belanda juga akan merugikan kerajaan sendiri. Pada 20 Maret 1602, secara resmi dibentuklah Persatuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara. Kongsi dagang ini diberi nama Vereniging Oost-Indische Compagnie atau POC, atau dapat disebut juga dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang Hindia Timur. Secara resmi didirikan di Amsterdam. Tujuan dibentuknya POC ini yaitu untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi dagang Belanda yang telah ada, memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80 tahun sehingga POC memiliki tentara. POC terletak di Amsterdam. POC juga mempunyai beberapa kewenangan atau hak kontrol, antara lain melakukan monopoli perdagangan, membentuk angkatan perang sendiri, melakukan peperangan, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, mengangkat pegawai sendiri, dan memerintah di negeri penjajahan. Gubernur Jenderal POC yang pertama adalah Pieter Both, menjabat pada tahun 1602 sampai 1614. Ia pertama kali mendirikan pos perdagangan di Banten tahun 1610. Poin kedua yaitu keserakahan dan kekejaman POC. Pada tahun 1614, Pieter Both digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reyne, menjabat pada 1614 sampai 1615. Baru berjalan 1 tahun, ia digantikan oleh Gubernur Jenderal yang baru, yakni Lawrence Crail, menjabat pada 1615 sampai 1619. Pada masa jabatan Lawrence Crail ini berhasil dibangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. Untuk memenuhi napas serakahnya, POC melakukan tindakan pemaksaan dan kekerasan terhadap kaum pribumi. Oleh karena itu, tindakan jarang menimbulkan perlawanan dari rakyat dan penguasa lokal. Pada tahun 1618, Sultan Banten dibantu oleh tentara Inggris di bawah Laksamana Thomas Pale berhasil mengusir POC dari Jayakarta. Pasukan Banten pada awal tahun 1619 juga mengusir Inggris dari Jayakarta. Pada tahun 1619, Gubernur Jenderal POC Lawrence Crail digantikan oleh Gubernur Jenderal dan Dietrich Jenderal Dietrich Cohen atau J.P. Cohen.
Ia mempersiapkan pasukan untuk menyerang Jayakarta. Armada Angkatan Laut dengan 18 kapal perangnya mengepung Jayakarta. Kota Jayakarta kemudian dibumi hanguskan oleh J.P. Coen pada tanggal 30 Mei 1916 atau 1916. Di atas puing-puing kota Jayakarta itulah dibangun kota baru yang dinamakan Batavia sebagai pengganti Jayakarta. J.P. Coen berusaha meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi Nusantara untuk keuntungan pribadi dan negerinya. Cara POC untuk meningkatkan eksploitasi yaitu membuat pasaran produksi pertanian, tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian, mengincar dan berusaha keras menduduki tempat-tempat yang memiliki posisi strategis, melakukan campur tangan terhadap kerajaan di Nusantara, lembaga-lembaga pemerintah tradisional atau kerajaan masih tetap dipertemukan dengan harapan bisa dipengaruhi atau dapat diperalat, kalau tidak mau baru diperangi. Pada tahun 1629, J.P. Coen kembali ke Belanda. Ia menyerahkan kekuasaannya kepada Peter de Carpentier. Tetapi oleh pimpinan POC di Belanda, J.P. Coen diminta kembali ke Batavia dan diangkat kembali sebagai gubernur jenderal untuk kedua kalinya pada tahun 1627. Selanjutnya yaitu poin 3 tentang POC Gulung Tikar. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, POC mengalami puncak kejayaan. Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa Raja William sebagai penguasa tertinggi POC. POC sebagai kongsi dagang swasta keuntungannya semakin merosot. Bahkan tercatat pada tahun 1673 POC tidak mampu membayar dividen. Kas juga merosot karena serangkaian perang. Penyebab utama mengapa POC sangat rawan korupsi adalah karena lokasi penempatan karyawan POC yang jauh dari Belanda dan karena karyawan POC dibayar sangat sedikit. Beban utang POC menjadi semakin berat sehingga akhirnya POC sendiri bangkrut dan gulung tikar. Sehingga pada tanggal 31 Desember 1799 POC dinyatakan bebas.